Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke. Kisah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 kenabian yang dikenal sebagai tahun kesedihan. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang menghadapi ujian hidup yang sangat berat. Istri beliau, Khadijah, yang selalu mendukungnya dalam dakwah, wafat. Tak lama setelah itu, paman beliau, Abu Thalib, juga meninggal. Abu Thalib adalah pelindung beliau dari ancaman kaum Quraisy. Dengan kehilangan dua orang terdekat ini, Nabi sering mendapatkan tekanan dan penghinaan dari kaum Quraisy. Dalam situasi tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah istimewa kepada Nabi Muhammad, yaitu perjalanan Isra Mi'raj, untuk memperkuat hati dan iman beliau. Peristiwa Isra adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Suatu malam, ketika Nabi Muhammad berada di dekat Ka'bah, datanglah malaikat Jibril membawa buraq, yaitu hewan berwarna putih yang ukurannya lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari kuda. Buraq ini sangat cepat, setiap langkahnya sejauh mata memandang. Kemudian Nabi Muhammad menaiki buraq dan perjalanan dimulai. Dalam perjalanan menuju Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad melewati beberapa tempat. Yang pertama, Madinah. Nabi Muhammad diberitahu oleh Jibril bahwa Madinah akan menjadi tempat hijrah beliau dan umat Islam di masa depan. Kedua, Gunung Sinai. Di Gunung Sinai, Nabi Muhammad diberitahu bahwa tempat ini adalah lokasi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa. Ketiga, Bethlehem. Di Bethlehem, Nabi Muhammad diberitahu bahwa tempat ini adalah tempat kelahiran Nabi Isa. Dan yang keempat adalah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad tiba di Masjidil Aqsa. Di sana beliau disambut oleh para nabi terdahulu, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lainnya. Nabi Muhammad memimpin sholat bersama mereka, menandakan bahwa beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul. Kemudian Mi'raj, yaitu perjalanan ke langit. Setelah selesai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan Mi'raj, yaitu perjalanan ke langit. Beliau bersama malaikat Jibril melalui tangga cahaya yang luar biasa. Perjalanan beliau melalui 7 lapis langitan. Langit pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam menyambut beliau dengan penuh kehangatan dan menunjukkan dua sisi umat manusia, mereka yang baik dan mereka yang buruk. Langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya.
Keduanya menyambut beliau dan memberikan salam penghormatan. Langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf yang dikenal sebagai nabi yang memiliki wajah paling tampan. Nabi Yusuf menyambut beliau dengan senyum dan salam. Langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris dikenal sebagai nabi yang sangat rajin beribadah, dan beliau juga menyambut Nabi Muhammad dengan salam. Langit kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun, kakak dari Nabi Musa. Nabi Harun menyambut Nabi Muhammad dengan penuh kehangatan. Langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa sempat menangis ketika melihat Nabi Muhammad, karena beliau tahu umat Nabi Muhammad akan lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatnya. Kemudian langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur, sebuah tempat ibadah di langit yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat untuk beribadah, dan mereka tidak akan kembali lagi. Setelah melalui langit ketujuh, Nabi Muhammad dibawa ke Sidratul Muntaha, sebuah tempat tertinggi yang tidak bisa dijangkau oleh makhluk lain. Di sana, Nabi Muhammad melihat keindahan yang tak terbayangkan dan menyaksikan berbagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Dalam perjalanan kembali, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa yang menyarankan agar Nabi Muhammad kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pun kembali naik ke hadirat Allah dan meminta keringanan, hingga akhirnya jumlah sholat ditetapkan menjadi 5 kali dalam sehari. Namun pahalanya tetap seperti melaksanakan 50 kali sholat. Kemudian setelah seluruh perjalanan selesai, Nabi Muhammad kembali ke Mekah dalam waktu yang sangat singkat, hanya dalam waktu 1 malam. Peristiwa ini membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melampaui batas ruang dan waktu. Ketika Nabi Muhammad menceritakan kejadian ini kepada kaum Quraisy, banyak dari mereka yang mengejek dan menganggap beliau berbohong. Namun Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi, langsung membenarkan kisah ini tanpa ragu, sehingga ia mendapatkan gelar As-Siddiq. Makna serta hikmah dalam cerita Isra Mi'raj ini adalah sholat sebagai tiang agama. Sholat merupakan perintah dan menjadi bukti langsung hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sholat adalah ibadah yang paling penting dalam Islam. Isra Mi'raj menguji keimanan para sahabat dan umat Islam. Mereka yang benar-benar beriman akan mempercayai peristiwa ini, meski di luar logika manusia.
dalam perjalanan ini menjadi bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk menguatkan hati beliau di tengah cobaan yang berat.